Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Farinurjana. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas besar saya dalam mata kuliah agama Islam tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Pengertian Nabi. Dalam agama Islam, Nabi adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat untuk dirinya sendiri, dan Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya yang sudah bertauhid. Secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata naba, yang berarti dari tempat yang tinggi. Sementara itu, pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Bagi yang beragama Islam pasti telah mengetahui bunyi rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Nabi dan juga Rasul. Sejatinya jumlah Nabi sangat banyak dan tak terhitung. Namun dalam Islam yang wajib diketahui dan wajib diimani hanya ada 25 Nabi dan Rasul. Masing-masing Nabi mempunyai kisah yang bisa menjadi suri tauladan dengan mempelajari dan meniru kebaikannya. Salah satunya adalah Nabi Nuh yang memiliki kisah yang bisa dijadikan suri tauladan bagi kaum muslimin. Pengenalan. Nama lengkap dari Nabi Nuh alaihissalam yaitu Nuh bin Lamik bin Matushilak bin Idris bin Yarat bin Mahlayil bin Qainan bin Anusi bin Syed bin Adam. Yang akan saya jelaskan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yaitu Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun, Nabi Nuh yang memiliki gelar Ulul Azmi, Nabi Nuh yang namanya diabadikan dan diberikan pujian yang baik, serta Nabi Nuh yang membuat bahtera berukuran 200 meter bertingkat 3. Yang pertama yaitu Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun. Berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang diutus kepada suatu kaum, yaitu kaum Bani Rasid. Karena pada saat itu manusia menyembah berhala, sehingga terjerumus dalam kesesatan dan juga kekafiran. Selama berabad-abad, dakwah Nabi Nuh alaihissalam harus dihadapkan dengan berbagai ujian yang sangat luar biasa. Perlu diketahui, pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak lebih dari 80 orang. Selama 300 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk berdakwah secara terang-terangan, seperti yang tertuang dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Quran surat Al-Hijr ayat 94. Pengenalan berikutnya yaitu tentang Nabi Nuh yang memiliki gelar Ulul Azmi. Memiliki gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan juga azmi. Ulul yang artinya memiliki, sedangkan azmi adalah keteguhan hati atau tekad yang kuat. Bisa disimpulkan sebagai Ulul Azmi adalah seseorang yang mempunyai kesabaran, ketabahan, serta tekad yang kuat dalam menjalankan semua tugas untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kira-kira seperti itu sifat yang dimiliki para nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi. Tercatat 5 nama yang memiliki gelar Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan yang pasti Nabi Nuh alaihissalam masuk di antaranya. Pengenalan berikutnya yaitu Nabi Nuh yang namanya diabadikan dan diberi pujian yang baik. Namanya diberikan pujian yang baik.
Nabi Nuh alaihissalam namanya diabadikan dan dipuji oleh semua nabi dan juga makhluk atas ketabahannya tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bunyinya, "Dan kami abdikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Quran Surat As-Saffat ayat 78. Makna dari sebutan yang baik ialah Nabi Nuh alaihissalam akan mendapatkan sebutan yang baik dari kalangan semua nabi. Qatadah dan As-Sadiq mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabdikan bagi Nuh alaihissalam pujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang di kemudian hari. Pengenalan yang terakhir mengenai Nabi Nuh alaihissalam yaitu Nabi Nuh membuat bahtera berukuran 200 meter bertingkat 3. Membuat bahtera. Sifat kaum Bani Rasib yang sangat sulit sekali untuk diarahkan menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Nabi Nuh alaihissalam merasa kehilangan harapan dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan semua kaum kafir tersebut, seperti yang tercatat dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 26-27 yang bunyinya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur." Quran Surat Nuh ayat 26-27. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera yang sangat besar yang nantinya akan digunakan untuk Nabi Nuh alaihissalam beserta para pengikutnya yang beriman dan juga sepasang binatang dari masing-masing jenis ikut masuk di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya. Hujan yang terus-terusan mengguyur akhirnya membuat air semakin lama semakin tinggi sehingga berhasil membuat kaum lalim yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk salah satu putra dan istri Nabi Nuh alaihissalam, berhasil menenggelamkan mereka semua sehingga mereka tidak bisa lagi lari dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 40 hari berlayar, banjir pun mereda dan kapal Nabi Nuh berhenti di dekat sebuah gunung, dan Nabi Nuh alaihissalam dan ketiga putranya yang beriman yaitu Sam, Ham, dan Yafit serta para pengikutnya turun dari kapal dan melanjutkan hidup baru dengan tetap beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kisah Nabi Nuh alaihissalam yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkannya beserta para pengikutnya dan hewan-hewan yang diselamatkan berhasil lolos dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan untuk kaum Bani Yasib yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Cukup sekian presentasi saya. Bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.